Selamat datang kembali di Lockdown Ekonomi, sebuah gerakan sosial yang diinisiasi oleh think tank Alter Kontak untuk membantu para pelaku usaha dan para self-employee mengatasi masalah yang muncul diakibatkan oleh pandemi. Sekalian pula memberi inspirasi bagi para pelaku usaha bagaimana bertahan di masa-masa sulit seperti ini. Bersama saya, Karlina Lubis, dan tamu kita hari ini sangat spesial, Bapak Andi Sutioso. Beliau adalah pendiri dari sebuah lembaga pendidikan yang sangat unik yang disebut dengan Semipalar dan berbagai kegiatan ekonomi di dalamnya. Untuk mengetahui lebih jelas, agar tidak penasaran, mari kita sapa langsung beliau dan berbincang lebih lanjut. Selamat malam Pak Andi, sudah join dengan kita ya? Ya, selamat malam ya ini, udah mau menjelang malam. Sudah malam. Ya, terima kasih, senang sekali bisa bergabung di sini, Kalina. Oke, sehat Pak? Ini suasana sekarang kita harus tanya sehat dulu. Sehat, ya betul. Pertama ya, pertanyaannya sehat. Kita harus tanya sehat dulu. Sekolah lancar? Murid-murid happy semua? Ya, sejauh ini ya sudah setahun, tapi sama guru-guru semua kita kerja sama orang tua sejauh ini berjalan dengan baik ya di sekolah kami gitu ya. Anak-anak masih semangat walaupun jenuh-jenuhnya muncul juga ya karena udah terlalu lama. Tapi ya sejauh ini sih mereka masih semangat, proses belajarnya juga masih berjalan gitu. Masih berjalan. Oke, biar yang mendengar nggak penasaran ini Pak. Tadi kan saya udah sebut Semipalar. Oke. Ya. Boleh nggak diceritakan ke kita semua yang mendengarkan atau menonton ini, Semipalar itu apa sebenarnya Pak? Ya, Semipalar itu sekolah formal ya. Banyak orang bilang sekolah alternatif karena memang cara kita membawakan pembelajaran dan suasana dan sebagainya sangat berbeda. Di Dinas Pendidikan dikenalnya sekolah Semipalar, tapi di antara kita orang tua, guru dan anak-anak kita menambahkan diri rumah belajar. Karena di situ tempat kita belajar bersama-sama. Jadi suasananya juga seperti rumah, santai. Kita tidak pakai istilah-istilah formal seperti sekolah, ya itu sebut rumah belajar. Terus guru dipanggil kakak. Terus kayak ada PR, kita sebut itu sebagai tantangan gitu ya. Kayak ulangan itu kita sebut sebagai ada yang namanya pesta soal gitu ya. Jadi kita kemas banyak hal itu melewat hal-hal yang menyenangkan yang lebih ramah sama anak gitu. Di sekolah kami juga kita nggak kenal nama kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kita selalu pakai identitas kelompok. Tahun ini karena memang era pandemi, nama kelompoknya itu tanaman obat. Jadi kemudian yang berbeda lagi, kami sangat melibatkan orang tua gitu ya, karena kita bicara pendidikan, dalam hal ini pendidikan holistik, secara sederhana kami ingin membantu anak tumbuh menjadi manusia yang utuh gitu ya. Utuh itu di kami holistik itu ada 5 aspek. Yang pertama itu nurani gitu ya. Otak kiri, otak kanan yaitu otak logika dan otak kreativitas ya. Itu dimensi otak yang berbeda kita tahu harus saling mengenapi. Kemudian ada juga tentang jasmani, badan kita harus kuat, harus sehat, apalagi dalam situasi pandemi begini. Kemudian yang satu lagi itu karakter ya gitu. Jadi manusia yang utuh itu yang kelima aspek ini berkembang seimbang. Nah, ini yang kita upayakan ya dengan bantuan orang tua gitu. Bukan hanya anaknya pinter, tapi juga berkarakter, badannya sehat, kreatif juga, cerdas juga, tapi punya kesadaran. Nah, ini bukan hal mudah ya, makanya kita harus kerjasama dengan orang tua, dengan tim guru, dan banyak pihak lain supaya si perkembangan ini bisa tercapai gitu. Mungkin sekilas begitu dulu Kalina. Berarti ada lima nilai dasar itu yang mau direalisasikan kira-kira begitu. Jadi Semipalar itu sendiri sudah sejak tahun berapa ini Pak? Manggil Bapak nggak apa-apa ya kalau diwawancara. Ya betul. Semipalar itu berdiri tahun 2006 ya. Kami rintisnya itu dari tahun 2004.
kita berdiri formal 2006 dan jadi di tahun ini kita sudah perjalanan tahun ke-16 gitu. Semipalar itu membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait, terutama orang tua deh. Itu Ya. bagaimana membangunnya, Pak? Karena kita Betul. yang mau kita kembangkan ini berbeda. Gitu. Ya, kalau bicara orang tua nah di website kami ada ditulis, ada satu bagian kita tulis bahwa Semipalar itu tidak menjual jasa pendidikan gitu ya. Itu secara jelas kita tulis di sana. Lalu di bawahnya ada penjelasannya bahwa yang kita tawarkan adalah ruang kerjasama pendidikan gitu. Nah itu mungkin berangkatnya dari situ. Jadi orang tua murid itu kalau ingin bergabung di Semipalar, dia harus datang dulu. Ini juga ayah dan ibu dua-duanya datang untuk mendengarkan konsep pembelajarannya seperti apa, gitu ya. Itu kita sebut gelar geria ya. Nah, gelar geria itu istilah kita untuk open house, gitu ya. Itu bahasa Indonesianya gelar geria. Di situ kita jelaskan ini pandangan kita tentang pendidikan, terus sasarannya apa ya, karena kita tujuannya bukan akademis ya gitu. Jadi apa yang ingin kita lakukan bersama supaya sasaran pendidikan kita yang tadi ya, anak itu bertumbuh kembang secara utuh, seimbang itu bisa tercapai. Kalau orang tua satu visi gitu ya, satu pandangan, dan mereka bersedia meletakkan komitmen yang untuk bekerja sama ya, baru ya mereka ini yang kita undang untuk mendaftar ke sekolah gitu ya. Jadi ada proses-prosesnya, nanti ada wawancara juga kita bicara individual ya dengan kedua orang tua gitu ya, untuk betul-betul melihat sebetulnya Bapak Ibu visi pendidikannya apa, seperti apa, bagaimana membayangkan anaknya pada saat nanti mereka dewasa gitu ya. Dari berbagai hal ya, secara pencapaian karirnya, secara ekonomi gitu ya, itu bagaimana, apa yang ada di persepsi atau di ekspektasi orang tua ini gitu ya. Dan itu yang kita tanya secara mendalam ya, supaya kita bisa lihat sejauh mana kita itu selaras ya dalam memandang pendidikan untuk anak yang mau disekolahkan ini. Jadi kurang lebih begitu sih, Karina. Jadi prosesnya memang panjang ya kalau di Semipalar itu gitu. Berarti dari awal dipastikan Ya. sepakat dulu nih. Ya, Keterlibatan mereka kan akan panjang. Nah, melaksanakan itu kan butuh tim pasti Pak ya. Melaksanakan segala perencanaan Semipalar itu kan butuh tim. Sejauh ini ada berapa jumlah orang dalam tim yang membantu Bapak? Ya, murid kita nggak banyak ya, Karina, dari siswa terkecil nih usia 3 tahun, karena kita sekolahnya walaupun kecil tuh lengkap ya, dari mulai KB, kelompok bermain ya, playgroup, sampai SMA. SMA itu jenjang tertinggi, tapi SMA kami non formal dan kita menamakannya itu KPB, kelompok petualang belajar. Jadi dari kelompok bermain hingga kelompok petualang belajar untuk tingkat SMA. Jumlah total murid kami hanya sekitar, sebelum COVID murid kami lebih banyak, ada di sekitar 215 orang. Begitu COVID, ya ini mungkin nyambung sama pembicaraan nanti, karena dampak ekonomi itu banyak yang mengundurkan diri, itu sekarang jumlah murid di bawah 200 orang ya, gitu. Tim kami, guru-guru itu ada sekitar hampir 37 orang gitu ya. Tapi di luar itu ada tim yang di luar kelas, termasuk saya sendiri, koordinator utama, ada koordinator jenjang, ada yang bidang psikologi dan lain sebagainya, administrasi, operasional, itu total kami timnya sekitar 53 orang ya. Gitu. Ya, jadi kami semua ini yang melayani proses pembelajaran anak-anak yang jumlahnya 200 orang gitu. Kalau dihitung berarti 1:4 ya gitu. Ya, rombongannya belum orang tua kita tarik-tarik untuk terlibat. Jadi sebetulnya jadi nyambung sama ini istilah yang sering didengar it takes a village ya to raise a child gitu ya. Oh ya. Perlu satu kampung nih untuk mendidik satu anak gitu. Kalau kita ngalamin betul itu ya. Jadi seperti itu sih. African Proverb ya Pak ya. Betul. Dampak yang paling terasa nyata itu Pak untuk yang diakibatkan oleh pandemi ini apa Pak? Selain berjumlahnya peserta didik ya berkurangnya. Ya.
Ya, yang kalau dari bicara tentang jumlah murid ya sebetulnya itu langsung kerasa begitu. Kalau di Indonesia kita masuk situasi pandemi kerasa betul tuh sekitar bulan Maret ya, Karina ya. Lockdown itu yang pertama gitu ya. Kita juga waktu itu pertama dengar kabarnya khawatir sebetulnya sebelum dari pemerintah kita udah duluan itu ya, wah lebih baik kita di rumah dulu sampai situasi stabil. Itu bulan Maret, bulan April masuk itu kita ngalamin mulai ya, dan di situ ada beberapa orang tua yang japri saya gitu ya, WA, Pak Andi, ada yang panggil kakak, ada yang panggil bapak. Mohon maaf ini kami proyek-proyeknya berhenti gitu ya, tagihan-tagihan juga pada macet, saya nggak bisa bayar uang sekolah gitu, langsung terasa di kami. Kebetulan SMI Palar ini karena sekolah swasta murni, kami tidak terima BOS ya, gitu ya. Karena berbagai pertimbangan. Jadi sumber pendanaan kami betul-betul dari orang tua sepenuhnya gitu. Dan itu langsung terasa bagi kami. Dalam waktu singkat ya cash flow ya istilahnya ya, pengeluaran, pemasukan itu langsung berantakan. Bulan Mei kami bikin angket ya, kuesioner tentang keuangan, situasi ekonomi keluarga seperti apa gitu. Jadi itu kita lakukan ya, kita bikin pemetaan tentang situasi ekonomi keluarga di SMI Palar. Dari berarti ini udah setahun yang lalu itu kita dapat hasil itu garis besarnya 50% itu masih stabil ya, terdampak tapi tidak serius. 30% itu terdampak gitu ya, tapi masih oke. 20% itu terdampak serius ya gitu. Bahkan ada yang sudah mulai bilang untuk sehari-hari mereka mulai sulit gitu ya. Karena di SMI Palar ini ekonomi keluarga itu kurang lebih di kelas menengah ya, menengah bawah, menengah atas itu kurang lebih di situ. Jadi mereka segera terdampak. Akhirnya setelah dibuka juga, kami cerita ya situasi keuangan itu nggak akan kami sekian gitu ya. Jadi supaya orang tua juga terinformasi. Yang menarik buat kami itu ada usulan dari orang tua juga gitu ya. Dia bilang, Kak Andi, kalau saya usul begini aja solusinya. Jadi sekolah menghitung perlu biaya berapa untuk keluarga yang kesulitan bisa memberikan keringanan berapa persen uang sekolah gitu. Tapi bagi yang masih mampu jangan ada pengurangan gitu ya. Jadi ada semacam subsidi silang gitu ya. Itu buat saya masukan yang luar biasa ya, karena ini bukan dari kami tapi justru dari orang tua murid ya. Jadi akhirnya itu yang kita lakukan ya. Gitu kita angket di angket berikutnya siapa yang membutuhkan potongan itu waktu itu kita bisa sampai 20% maksimal karena cash flow kami sangat terbatas, dan akhirnya itu yang terjadi ya. Jadi keluarga-keluarga yang membutuhkan memang akhirnya mengajukan potongan besar uang sekolahnya kita potong, tapi sisanya ya tetap sesuai angka yang awal gitu ya. Jadi tidak ada perubahan. Dan selama setahun ini saya sangat senang ya kita bisa bertahan ya gitu ya. Di dalam pembicaraan kita sebelumnya kan Bapak pernah ceritakan tentang warung SMIPA. Nah, ya, betul. Ini yang ini salah satu terobosan SMI Palar yang kegiatan-kegiatan ekonomi juga yang terobosan dan ditujukan justru untuk membantu sesama, untuk support sesama. Ya. Keluarganya SMI Palar itu. Nah, boleh diceritakan ke kita Pak warung SMIPA ini ya. Bisa sampai ke sana idenya begitu. Ya. Sudah muncul ya, Karina ya? Ya, sudah muncul. Ya. Jadi ya ini ceritanya mungkin begini. Jadi memang terasa sekali di SMI Palar itu. Mungkin saya cerita dari sini ya. Jadi sebelum pandemi juga SMI Palar itu punya ruang-ruang kecil untuk transaksi ekonomi gitu ya. Salah satunya di kantin ya, kantin SMI Palar itu yang berjualan itu orang tua murid
gitu. Jadi ada yang memang berpenghasilan dari situ gitu ya. Keuntungannya kita bisa atur-atur ya menunya yang sehat seperti apa gitu ya. Jangan banyak gorengan, terus ada sayur, buah seperti itu ya. Itu juga bagian dari eh, pembelajaran buat anak-anak gitu. Nah, begitu memang pandemi terjadi, itu semua berhenti dan akhirnya kita coba konversikan itu karena banyak juga orang tua yang tadi ya yang saya cerita situasi ekonominya, penghasilan utamanya terhambat, akhirnya mencari alternatif gitu ya, mereka jadi berjualan makanan dan lain sebagainya, itu kita kita alami. Dan akhirnya kita coba buat ini ya, yang di sini tampil itu namanya warung Semipa. Warung Semipa ini kita coba, waktu itu masih sangat sederhana, tapi sambil waktu berjalan ternyata beberapa teman ini malah terus mendorongnya, ayo kita cari solusi lainnya seperti apa yang kita bisa lakukan untuk si warung ini gitu. Nah, salah satu idenya itu akhirnya kita sampai ke koperasi. Koperasi itu memang jadi salah satu diskusi di kami, terutama di KPB ya, di jenjang SMA ini gitu. Karena buat kami koperasi itu sistem ekonomi yang paling holistik gitu. Akhirnya kita mengaitkan si warung Semipa ini, tempat pada berjualan ini dengan si konsep koperasi. Dan itu yang lagi kita gagas di sini ya, di warung Semipa ini. Kalau dilihat di sini, ya, saya baca sekilas ya bahwa ini alinea ketiga, ke depan warung Semipa ini direncanakan untuk menjadi basis dari koperasi warga Semipa. Jadi melangkah maju dari pendidikan holistik ke kehidupan holistik. Ya, karena ini udah real ya, ekonomi itu real, kebutuhan, dan itu udah bisa melibatkan orang tua, mungkin guru juga gitu ya, anak-anak yang berjualan, karyanya, dan lain sebagainya. Jadi kalau itu yang kita lagi cita-citakan ya, jadi mudah-mudahan selain di sekolah, praktek kehidupan holistiknya bisa lewat warung Semipa ini gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini, ini uji cobanya sudah muncul. Jadi ada anak-anak yang berjualan karyanya. Ini juga nih anak yang berjualan ini mie ayam jamur ini, ada satu anak yang suka menawarkan ini. Ada alumni juga di sana gitu ya. Ini orang tua murid berjualan selai stroberi gitu ya. Ini proyeknya kelas ini. Nyenek ini proyeknya KPB untuk fundraising. Sirup jahe ini juga produknya orang tua murid gitu ya. Jadi mereka berjualan di sana. Jadi ini sistemnya sudah diuji coba, sudah jalan dan segera akan diluncurkan. Jadi ini idenya dari teman-teman semua, orang tua juga yang membuat platform ini, sistem ini seperti ini juga orang tua murid gitu. Gitu ya. Itu yang saya sendiri kadang-kadang kagum sendiri, wah kok bisa jadi sampai di sini gitu ya. Mereka begitu mendukung ya, dan mereka menuangkan segala upayanya, waktunya, pemikirannya sampai ini terwujud untuk kita sama-sama gitu ya. Jadi itu yang menurut saya perwujudan dari rumah belajar yang di dalamnya cukup kuat itu ini ya Karina, sense of community-nya gitu ya. Rasa saling menolongnya, gotong royongnya, kepeduliannya itu menurut saya itu cukup kuat di Semipalar ya. Dengan semua keyakinan kita juga tetap yakin ada keterbatasan ya dalam diri masing-masing gitu ya Pak. Kalau boleh menyebutkan gitu, untuk semua visi besarnya Semipalar itu, 3 hal apa yang paling perlu dibantu? Apa ya? Menurut saya sih yang pertama mungkin ya tadi saya sempat cerita ya sebelum forum ini mulai sama Karina ya bahwa Semipalar memang prosesnya sudah panjang 16 tahun, tapi sebagian besar waktunya mungkin bisa dibilang 80-90% itu kita memang mengelola, merancang, mengelola dan menata si kurikulumnya. Yang notabene tadi dari kelompok bermain sampai KPB gitu ya, dengan setelah sekian tahun kita mulai kebayang, oh ini tahapannya begini, prosesnya harusnya seperti ini, fasilitasnya seperti apa, itu sekarang kami mulai paham gitu ya.
Dan mungkin di titik ini yang kita ingin sekali lakukan adalah berbagi cerita ya gitu ya. Itu salah satu yang pertama ya Kalina. Jadi saya juga senang sekali Kalina juga alter kontak mengundang kami untuk bercerita di sini supaya bisa sedikitnya berbagi cerita bahwa ini proses yang kami jalankan gitu ya. Jadi itu. Yang kedua memang tentang kalau ditanya tantangan paling besar buat Semipalar itu memang menemukan guru-guru ya, guru-guru yang memang ingin ya betul-betul sepenuh hati itu ingin belajar tentang konsep ini gitu ya. Jadi kalau guru-guru juga tidak betul-betul menghayati akan sulit ya menerapkan ini gitu ya. Jadi kalau yang kedua memang guru itu yang menjadi tantangan terbesar ya buat kami gitu ya. Ya mungkin saya kalau ditanya hal terakhir adalah bagaimana ini dari sisi pemerintah, bagaimana Dinas Pendidikan itu memberi pertama ruang, kedua kepercayaan terhadap sekolah-sekolah yang nafasnya seperti Semipalar ini. Gitu. Sekolah-sekolah itu perlu diberi ruang dan difasilitasi ya, gitu. Dikenali keunikannya gitu ya, dan selama tidak menyimpang gitu ya. Jadi kurikulumnya harus sejalan dengan pemerintah. Nah sekarang nih ada istilah profil pelajar Pancasila ya, gitu saya suka banget gitu ya. Selama itu menjadi tujuan sekolah-sekolah ini, sebetulnya caranya bagaimana sebetulnya sekolah-sekolah itu harus diberi keleluasaan. Dan mungkin sebagai timbal baliknya ya sangat wajar kalau sekolah itu diminta berbagi ya, pengalaman, berbagi proses, berbagi kegagalan juga untuk jadi proses belajar buat sekolah-sekolah lainnya gitu. Jadi bisa dianggap nih kayak laboratorium atau tempat riset atau semacam begitu ya, tapi diberi keleluasaan gitu. Jadi tidak banyak malah dipagari dengan regulasi atau birokrasi yang malah membelenggu gitu. Karena kami merasakan betul ya, wah sulit sekali itu mengikuti regulasi pemerintah. Sambil penutupnya dengan besarnya wilayah Indonesia dan keberagamannya gitu ya, tidak mungkin pemerintah itu memagari semuanya gitu ya. Kebinekaannya terlalu besar gitu ya. Dan itu yang harus disadari betul ya, secara kultural, secara sosial, regional juga di daerah seperti apa itu sangat berbeda gitu ya. Jadi yang disebut kurikulum nasional itu harus dipandang dengan kacamata kenusantaraan yang betul-betul beragam itu. Menurut saya itu sih tantangan besar di pemerintah. Tapi mudah-mudahan yang disebut dengan Merdeka Belajar ini bisa mengakomodasi ke situ. Gitu, Kalina. Semoga bisa betul-betul memerdekakan kita. Iya, betul. Karena memang belajar perlu merdeka ya. Pak Andi, terima kasih. Banyak sekali insight yang sudah dibagi. Namun sama-sama. Batasan waktu harus membuat kita mengakhiri wawancara ini sampai di sini. Semoga ada waktu kita ngobrol lagi, ya. Betul. Dan nanti kalau semuanya berjalan baik, saya boleh wawancara beberapa pelaku usaha di warung Semipa tadi ya, Pak ya. Mudah-mudahan ya, dengan senang hati sih kita akan semoga berbagi. Ya. Mereka mau diwawancara juga. Terima kasih kami ucapkan untuk Semipalar, untuk Pak Andi Sutioso, karena keikhlasannya berbagi dan meluangkan waktu hari ini. Dan sesi wawancara ini saya tutup juga dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan. Saya undang untuk memberikan like pada video ini dan subscribe ke channelnya kita. Karena di channel ini kita akan berbagi banyak informasi langsung dari para pelaku usaha, tidak hanya dari Indonesia tapi dari seluruh dunia. Ya. Terima kasih dan stay tune. Salam sehat untuk semuanya. Ya, terima kasih.